Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembuatan kontrak. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan kontrak? Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka atau kedua belah pihak. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan sebelum pembuatan sebuah kontrak. Pertama, lakukan riset tentang rekan bisnis saudara. Hal ini menjadi poin yang sangat penting dalam melakukan kerjasama dengan orang lain, terutama dalam hal bisnis. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan sebuah bisnis, kita pastinya tidak ingin rugi, apalagi sampai ditipu oleh rekan bisnis kita sendiri. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan kontrak untuk bekerja sama, sebaiknya dilakukan pengecekan terhadap rekan bisnis Anda, mulai dari keluarga, tempat tinggal, hingga riwayat hidup ataupun kriminal semasa sekolah sampai kerja. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari saat sudah bekerja sama dengan partner kita. Kedua, pastikan identitas para pihak. Sebelum melakukan kontrak, penting untuk selalu memperhatikan identitas para pihak atau profil para pihak yang akan terkait kontrak, seperti domisili kantor, nomor induk para pihak, alamat para pihak, dan juga selalu memperhatikan orang yang akan menandatangani perjanjian. Harus dipastikan juga bahwa subjek hukum dalam perjanjian kontrak bisnis merupakan pihak yang sah dan memiliki wewenang dalam penandatanganan kontrak, seperti seorang perwakilan ataupun seorang direktur yang merupakan perwakilan dari PT. Jika bukan orang yang berwenang, maka dampaknya pada perjanjian tersebut tidak akan mengikat hukum atau PT, melainkan hanya mengikat orang tersebut secara pribadi. Dan jika nantinya terjadi suatu pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka Anda hanya dapat meminta ganti rugi dari pihak tersebut. Ketiga, cantumkan prestasi dan kontraprestasi yang jelas. Dalam hal ini, sebelum melakukan kontrak, penting untuk memperhatikan apakah perjanjian kontrak tersebut terikat antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Prestasi sendiri dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disetujui. Hak dan kewajiban dapat timbul jika terjadi hubungan dengan kedua belah pihak pada suatu kontrak. Namun, jika sesuai dengan hukum bahwa perjanjian itu belum berakhir, maka salah satu dari pihak memiliki beban kontraktual dan memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Pasal 1234 KUH Perdata sendiri menyatakan ada 3 wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Dari ketiga prestasi tersebut terdapat 2 unsur penting, yaitu berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban, dan berhubungan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Keempat, gunakan bahasa kontrak yang jelas. Bahasa kontrak bisnis tentu sangat spesifik, jadi sebelum Anda membuat maupun menyepakati kontrak tersebut, pastikan Anda telah memahami bahasa dan istilah yang digunakan. Cantumkan klausul mengenai definisi atau istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian. Misalnya, definisi mengenai informasi rahasia, agar jelas informasi apa saja yang termasuk kategori rahasia, dan tidak boleh disebarkan kepada pihak lain. Selain itu, pastikan juga bahwa perjanjian yang Anda buat menggunakan kalimat yang jelas dan tidak mengandung multitafsir. Kelima, tuliskan masa berlaku dan ketentuan pengaturan kontrak. Dalam membuat kontrak bisnis, hal yang tidak boleh Anda lupakan adalah menuliskan masa berlaku dan ketentuan berlakunya kontrak. Umumnya kontrak berlaku sejak kontrak tersebut ditandatangani oleh para pihak hingga periode tertentu. Selain itu, perlu ditekankan bahwa meskipun masa berlaku kontrak sudah berakhir, namun hal tersebut tidak menyebabkan para pihak mangkir untuk melaksanakan kewajibannya, apabila ada kewajiban yang masih belum dilaksanakan. Jika kontrak ingin dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan akan berlaku untuk periode selanjutnya, Anda dapat mencantumkan klausul perpanjangan otomatis. Anda juga perlu mencantumkan prosedur pengakhiran perjanjian apabila ada salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Selain itu, perlu dicantumkan beberapa kondisi atau syarat yang menyebabkan salah satu pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku berakhir. Keenam, hitung kerugian dengan jelas. Dalam sebuah kontrak bisnis, Anda juga harus memastikan jumlah kerugian yang mungkin akan terjadi. Jadi, sebelum menyusun kontrak, pastikan Anda telah melakukan perhitungan yang jelas, meskipun tidak akan ditulis secara rinci nominalnya.
Anda dapat mencantumkan ketentuan bahwa Anda bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, namun sebatas kondisi tertentu. Terkadang ketika mengajukan sebuah gugatan di pengadilan atau arbitrase, apabila Anda tidak menghitung jumlah kerugian yang jelas, maka hal itu akan menjadi sumber bantahan terhadap kerugian yang diajukan. Sebab gugatan yang diajukan tidak boleh berdasarkan perhitungan yang tidak jelas atau mengada-ngada. Ketujuh, tentukan cara penyelesaian sengketa. Kemudian, dalam sebuah kontrak sangat perlu untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, pada sebuah perjanjian, kedua belah pihak akan sepakat menggunakan cara seperti apa dan bagaimana jika nantinya terjadi sebuah sengketa. Cara penyelesaian sengketa yang dipilih harus tepat dan sesuai. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, dan terima kasih.